Apa? Kan. Kalau domir nempel sama isim bukan maf'ulun bih. Bukan. Hah? Mudhafun ilaih. Jadi domir-domir kalau nempelnya sama isim mudhafun ilaih. Penyandar. Kalau nempelnya sama fiil maf'ulun bih. Tuh kaidah tuh. Ya, insyaallah ntar hafal sendiri. Wa as'aluhu as'alu. Ya, tapi bukan isim nih. Kalau bukan isim, antum sebut dulu dia fiil apa gitu. Fiil? Bukan fiil madi. Fiil mudhari. Ini sa'ala yas'alu. Tapi fa'ilnya diganti domir ana as'alu. Berarti as'alu sudah ada fiil plus fa'il. Hu. Bukan. Tadi apa tadi? Nempel sama maf'ulun bi. Nempel sama fiil maf'ulun bi. Al-mazida marfu mansub majrur. Mansub, jelas fathah. Nah, apa nih? Mansub kita belum belajar banyak. Baru maf'ulun bi, maf'ul li ajli sama zorof tadi. Ya kan? Nah, 3 aja. Nggak mungkin kalau antum belum tahu Anda langsung tanyakan, nggak mungkin. Berarti tebak tuh di antara 3 itu. Hah? Bukan. Masa zorof masjid? Gak ada mana waktunya, gak ada mana tempat. Masjid itu artinya tambahan. As'aluhul mazida. Maf'ulun bi itu nggak cuma satu loh, bisa banyak. Tuh, udah anak kasih kode tuh. Hah? Bukan. Ini maf'ulun bi kedua. Jadi maf'ulun bi bisa banyak tanpa perantara huruf waw. Nanti ada beberapa fiil yang butuh beberapa maf'ulun bi. Min fadlihi. Jar dan majrurnya. Hi-nya bukan. Kalau sama isim bukan. Apa? Mudhafun ilaihi. Wa karomi. Majrur kan? Kenapa? Ma'tuf kemana? Ke fadli. Betul. Hi-nya karomi, hi ada hi lagi tuh. Domir lagi. Domir huwa. Mudhafun ilaihi. Kata penulis wa wadihatil barohin, ini atofkan ke bid dalaili. Berarti terjemahannya dari belakang ya. Allah pengutus para rasul kepada para mukallaf untuk memberikan hidayah kepada mereka dan untuk menjelaskan syariat agama dengan dalil yang qat'i dan dengan wadihatil barohin. Wadihat kejelasan. Jelas gitu ya. Al barohin burhan, bukti. Nah, jadi para rasul menjelaskan agama dengan dalil yang qat'i dan dengan bukti yang jelas. Terjemahan bebasnya. Ahmaduhu, saya memujinya Allah. Ala jami'i ni'amihi, atas semua nikmat-nikmatnya. Ni'am jama' dari nikmatun. Wa as'aluhu, dan aku meminta kepadanya al-mazida, tambahan. Ingat, terjemahkan penting ya. Min fadlihi, dari karunia-Nya, wa karomihi, dan dari kedermawanannya. Naam, karim. Kemuliaan plus ada makna dermawan situ. Lanjut. Betul? Wahidatu. Wahidu.
Al-Karimul Ghaffaru pakai tasdid fa-nya. Terus wa khaliluhu. Oh, sama sini dulu. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu. Bukan isim kan? Kan fiil kan? Fiil apa ini? Fiil madi kan? Gak ada fiil madi begini. Fiil mudhari ini. Cuman fa'ilnya domir. Asalnya yashhadu. Ditasrif ke domir ana jadinya ashhadu. Kalau masih lupa tasrif lagi tuh. Kalau masih ingat tuh sudah. Ya, yashhadu yashhadani yashhaduna sampai bawah ashhadu. Annya nanti dulu, belum belajar kita. La ilaha marfu mansub majrur. Kemarin ada jabarkan di papan tulis. Mansub sebagai bukan. Gak ada fiil. Ini dulunya mubtada. Mubtada kemasukan la. La ini kayak inna malahnya, bikin mansub mubtada. Cuman si la ini dipisahkan dari pembahasan inna. Kemarin Anda sudah jelaskan. Isim la dia. Bukan isim inna, isim la. Isimnya si la. Jadi mubtada khobar kemasukan la nafiyatul lil jins namanya. Nanti mubtadanya ganti nama jadi isim la, mansubnya tanpa tanwin tanpa al. Harus tanpa tanwin tanpa al. Makanya gitu, la ilaha, la haula, wala quwata, la shifaa, la robba, gitu. Nggak boleh alif lam, nggak boleh tanwin. Kalau inna masih boleh pakai alif lam, masih boleh pakai tanwin. Inna zaidan alimun tuh masih ada tanwinnya. Jadi dia mirip sama inna, tapi dipisahkan pembahasannya karena ada perbedaan sedikit. La ilaha isim la, nanti khobarnya disembunyikan. Niatnya haqqun. La ilaha haqqun. Illallahu, Allahu di situ badal dari haqqun yang disembunyikan. Ini belum dipelajari, cuma enggak apa-apa. Biar antum sering dengar dulu. Al-wahidu marfu mansub majrur. Marfu sebagai lihat Allahu al-wahidu. Bukan. Fa'ilnya ashadu sudah ada ana. Apa? Khobar bukan. Ini mensifati Allah nih. Naat. Ya walaupun ada koma ya, cuman kan orang Arab nggak kenal koma sebenarnya. Nggak kenal koma, mereka nggak kenal tanda baca mereka. Ya, dan makanya mereka tuh karena nggak kenal tanda baca bisa banyak kemungkinan dalam kalimat. Al-wahidu situ naat buat Allahu. Allahu al-wahid, Allah yang satu-satunya gitu ya. Al-qahharu berarti sama. Marfu sebagai naat. Al-karimu marfu sebagai naat lagi. Al-ghaffaru naat lagi. Semua menaati Allah. Menaatkan Allah, bukan mentaati Allah ya. Maksudnya mensifati kata Allah di illallahu. Wa ashhadu sama apa dia? Bukan, jangan bilang marfu ini karena ini bukan isim. Fi'il mudhari. Baru sebut fi'il mudhari marfu. Jadi kalau fi'il aturannya antum sebut dulu jenisnya. Baru kalau ada kedudukan bilang marfu, mansub atau majzum. Dia enggak ada majrur kan? Asyhadu fi'il mudhari marfu, fa'ilnya domir ana. Asyhadu kan saya. Anna Muhammadan. Nah, ini nih, Muhammadan. Marfu, mansub, majrur. Sebagai ada anna di situ. Isim anna. Mubtada khobar. Muhammadun abduhu. Masuk anna Muhammadan abduhu. Ya, mubtada kemasukan anna jadi mansub. Lawannya anna siapa? Kana. Kalau kana jadinya kana Muhammadun abdahu. Khobarnya yang
mansub. Ana ulang terus apa? Biar nancep. Muhammadan isim anna. Abduhu, abdu. Berarti marfu mansub majrur. Sebagai bukan mudhof, masa mudhof? Marfu. Mudhof nilai kan majrur kasrah. Tadi sudah ada isim anna. Khobarnya anna. Ya. Isim tuh mubtada dulunya. Kemasukan inna jadi atau anna ganti nama jadi isim anna, bukan mubtada anna. Nasi khobarnya ganti nama jadi khobar anna. Kalau kemasukan inna, mubtada tadinya marfu jadi mansub. Khobarnya tetap marfu. Kalau kemasukan kana terbalik, kana Muhammadun abdahu. Mudah-mudahan masih ingat. Hu-nya mudhafun ilaih, betul. Wa rasulu marfu sebagai kemana? Betul, ma'tuf ke abduhu. Ya berarti niatnya anna Muhammadan abduhu, anna Muhammadan rasuluh, wa habibuhu sama, wa khaliluhu sama. Ma'tuf semua ke abduhu. Kata penulis, wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sama sekali yang hak illallah kecuali Allah saja. Jadi ada kata hak di situ. Maksudnya boleh disembah. Wa al-wahidu, yang maha satu. Nah, itu sifatnya Allah. Al-qahhar, yang maha perkasa. Al-karim, yang maha mulia, ada makna dermawan. Karim mulia, ada makna dermawan. Al-ghaffar, yang maha pengampun. Mana aslinya al-ghaffar penutup. Ya, makanya ketika antum istighfar itu ada makna ya Allah tutupi aibku. Jadi selain minta pengampunan dosa, minta maaf juga ada minta penutupan aib. Makanya orang Arab bilang helm perang mikfar. Dari kata ghafara yaghfiru ghufranan, ghafirun maghfurun, ighfir la taghfir, maghfarun mikfarun, alat penutup. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad abduhu, hambanya Allah, enggak boleh dipertuhankan. Wa rasuluhu, tapi dia juga rasulnya Allah, enggak boleh diremehkan. Nah, ini syahadat ini tuh paling lengkap nih. Menutup celah gulu ke kanan, menutup celah gulu ke kiri. Dia rasul tapi dia manusia, jangan dituhankan gitu loh. Ya, karena kan yang mentuhankan rasul Nasrani, yang meremehkan rasul Yahudi. Islam pertengahan. Jadi ada maksudnya tuh syahadat abduhu wa rasuluh. Enggak cuma sekedar ucapan. Wa habibuhu, dan ya kekasihnya lah. Atau khalil sebenarnya lebih kekasih ya. Wa khaliluhu, ini kekasihnya juga. Habib itu yang tercinta lah. Khalil kekasih. Khalil ini kekasih yang dia nempelin terus. Ya, yang dia kepikiran terus. Nah, Khalilullah. Kita nggak boleh menjadikan Khalil kepada makhluk karena khawatir nanti seperti mensifati makhluk seperti Allah. Karena Khalilnya seorang hamba harusnya Allah. Karena Khalil itu kekasih yang dia diingat-ingat terus. Nah, makanya nggak boleh antum mengkhalili makhluk. Nanti khawatir antum nginget dia terus. Ya? Cuman tetap ada hadis-hadis yang mengatakan seperti agama kalian itu berada di atas khalil kalian. Falyanzur ila man yukhalil kalau nggak salah. Maka lihatlah kepada siapa kalian berkhalil. Nah, tapi ada khalil juga dalam hadis. Berarti sebenarnya ya maksudnya kita nggak boleh menjadikan orang jadi khalil. Tapi tetap dalam hidup kita ada khalil. Maksudnya CS, teman-teman yang bestie. Dan di antara mana khalil di hadis itu istri. Nah, seseorang berada di atas agama khalilnya, di antara mananya pasangannya. Maka lihatlah, cek siapa yang kalian jadikan khalil, cek siapa yang kalian jadikan pasangan di antara mana. Hah? Enggak. Maknanya tuh bestie. Dan istri atau pasangan itu paling bestie dari diri kita. Nah, itu dia. Ya.
Bukan teman biasa, harus yang bestie. Dan istri atau pasangan lebih bestie lagi tentu di sisi kita. Hah? Iya. Kalau teman biasa aja bisa masuk ke khalil, apalagi istri gitu loh. Min babil aula. Lebih lagi. Lanjut. Qina. Al-mukarramu. Al-mu'jizatu. Tu, iya, al-mu'jizati. Mustamirrati. Taqibis sinina. Sama sini lo. Afdalul makhluqina, afdalu marfu mansub majrur. Ini bukan fi'il mudhari. Isim ini. Marfu sebagai ini menjelaskan bukan. Bukan fi'il kan tadi bilang. Isim ini. Hah? Bukan mubtada. Ini menjelaskan si Rasul juga nih. Ini khobar anna kedua. Ya, jadi khobar juga bisa berbilang anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu wa anna Muhammadan afdalul makhluqina. Al makhluqina marfu mansub majrur. Majrur sebagai apa nih? Afdalu tanpa al. Al makhluqina al. Ciri-ciri penyandaran. Mudhafun ilaih. Cuma dia jamak mudzakkar salim makhluqina. Enggak main harokat ya, pakai waw. Pakai waw dan ya. Al mukarramu marfu sebagai enggak ada huruf waw. Tapi ini penjelasnya kata afdalu tadi. Untuk Rasul juga. Ini bisa 3 i'rab nih. Bisa khobar inna atau anna ketiga. Bisa juga badal buat afdalu atau bisa juga naat buat afdalu. Nanti terjemahannya beda-beda. Al mukarramu marfu sebagai badal aja deh, badal dari afdalu. Bil Qur'ani al azizi majrur sebagai naat. Al Qur'an al aziz al mu'jizati naat lagi. Buat siapa ini naatnya? Buat Al-Quran. Al-mustamirrati naat lagi. Tapi bukan buat Quran kalau ini. Al-mu'jizati ala ta'aqibi afwan ala ta'aqubi jar majrur as-sinina marfu mansub majrur. Bukan mansub ini. Ini jamak mudzakkar salim. Majrur ini. Ini asalnya sinun. Kena ajar jadi sinina. Sama kayak muslimuna. Kena ajar muslimina. Apa kedudukannya tapi? Sebagai mudhafun ilaih dari ta'aqub. Kata penulis, afdalul makhluqin, bahwa aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah afdalul makhluqin. Apa afdal? Terutama gitu ya. Jadi kalau ada isim bentuknya af'al, ini namanya isim tafdil. Tafdil itu artinya yang atau paling. Kabirun paling besar, akbar. Kecilun sogir paling kecil, asghar. Fadilah keutamaan paling utama, afdal. Nah, ini isim tafdil namanya. Isim yang memberi makna paling atau sangat. Tinggal antum kiaskan ke semuanya nanti. Tawil panjang, paling panjang. Atwal, af'al bentuknya. Nah. Jamil, indah, paling indah. Ajmal, af'al, isim tafdil namanya. Nah, Muhammad adalah afdalul makhluqin, seutama-utamanya para makhluk. Makhluk berarti tak boleh diibadahi.
Al-mukarramu, tapi beliau juga al-mukarramu, dimuliakan bil Qur'anil azizi, dengan Al-Qur'an yang maha perkasa. Kenapa Allah lagi? Kenapa Syekh Imam Nawawi pakai aziz? Untuk menjelaskan setelahnya. Al-mu'jizatil mustamirrati, yang dia adalah mukjizat yang berkesinambungan. Mustamirrah, berlangsung terus-menerus. Nah, continue. Mantap kan? Iya, bisa dibilang begitu. Kenapa Al-Quran disifati dengan mukjizat yang berlangsung terus-menerus? Karena tidak ada nabi yang punya mukjizat terus-menerus. Nabi Musa, mukjizatnya cuman belah lautan, bukan cuman ya. Maksudnya kalau antum dengar cerita itu terus-menerus, bosan. Hanya di awal takjub, bener gak? Anak kecil dengar Musa belah lautan, wah takjub. Sampai gede dia nggak akan takjub lagi. Kalau Al-Quran, kalau antum pelajari bahasa Arab aja ya, antum lihat bahasa Al-Quran indah, itu ada takjub lagi. Nanti baca ayat, terasa lagi indahnya, takjub terus menerus takjubnya. Jadi nggak hilang-hilang. Sama kayak cerita Rasulullah SAW membelah bulan, itu nggak lebih wow daripada Al-Quran yang beliau bawa. Beliau tuh nggak bisa baca tulis, tapi bawa kitab yang luar biasa dari sisi bahasa. Nanti apalagi antum lagi belajar bahasa Arab nih, ntar antum akan lihat bahasa Al-Quran tuh luar biasa. I'rabnya susah, ya. Maknanya dalam, tar. Mungkin kita akan banyak dapati ayat-ayat Quran nanti. Ala ta'aqubis sinina, mustamirro tadi berkesinambungan. Ala di atas, ta'aqub pergantian sinin tahun. Ya, intinya dia mau ngasih tahu berlangsung-langsung. Mukjizatnya Al-Quran. Silih berganti. Dari kata ta'aqoba ya ta'aqobu ta'aquban. Lanjut kan nih? Iya. Kenapa? Ada makanan tadi datang dari Akh Rusdi. Oh bukan ya? Oh. Betul. Kira dari Akh Rusdi. Sedikit lagi sampai amma ba'du Wabis sunani mustaniroti lil mustarsyidina. Nah, ini antum bisa rasakan nggak perbedaan ucapan An-Nawawi sama kemarin ucapan Syekh Shalih Fauzan? Ya, bahasanya itu lebih dalam orang-orang dulu. Nawawi kan lebih dulu, jauh. Kalau Syekh Shalih Fauzan masih hidup. Beliau pakai bahasa yang sederhana. Nah, kalau orang dulu memang bahasanya agak tinggi ya, bacanya urus. Al-mustaniroti, al-mustarsyidina. Hurufnya banyak-banyak. Kalau yang kemarin tuh lebih mudah bacanya. Lanjut. Al-maksusi bijawami'il kalimi betul? Wasama hati. Ya. Wasama hati dini. Nah, sampai sini dulu. Wabis sunani. Siapa ini? Siapa ini ya? Itu masih bareng-bareng ya. Bis sunani. Enggak, tapi kan terulang amilnya. Bi, ada huruf bi. Bi huruf jar. As-sunani majrurnya. Tapi ya benar dia ma'tuf, nanti ma'tufnya ke Al-Qur'an. Jadi Rasul itu mukarram bil Qur'an aziz dan mukarram bis sunan. Sunan itu sunnah. Al-mustaniroti sebagai apa? Sebagai apa? Bis sunani al-mustaniroti al naat
lil mustarsyidina. Jar dan majrurnya. Cuma jamak mudzakkar salim. Al makhsusi. Bukan jar ini. Ini majrur kan? Ini apa ya kira-kira ya? Sebentar. Ini buat Rasul nih, al-maksus yang terkhususkan. Ini harusnya dibaca al-maksusu nih. Al-maksusu harusnya. Dia marfu sebagai ini ntar. Salah cetak. Ini nanti badannya afdolu lagi. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah abduhu, afdolul makhlukin, al-maksusu bi jawami'il kalim. Ganti insyaallah. Ya. Jadi al-maksusu. Ya, ini nanti jadi badalnya afdolul makhlukin, bisa juga jadi badal al-mukarram. Ini pokoknya khobar anna tadi nih yang di atas. Ya, ini yang ngasih harokat percetakan ya, bukan syekh, tenang aja. Jadi ketika kita benerin ini, bukan ngoreksi Imam Nawawi, bukan. Lagi pula seandainya ngoreksi Imam Nawawi pun nggak apa-apa, nggak ada yang maksum. Ya lebih saya gitu ya, lebih nggak masuk lagi sebenarnya. Al maksusu ini nanti khobar anna bisa ya, bisa jadi badal, bisa juga jadi naat dari abduhu rasulu tadi, afdolul makhlukin, al mukarramu dan seterusnya. Bi jawami'i, terjemahkan lebih jelas. Bi jawami'i, jar majrur, al kalimi majrur sebagai bukan naat, mudhafun ilai dari jawami. Wasamahati ma'tuf majrur kemana? Ke jawami. Ad-dini majrur sebagai mudhafun ilaihi. Nah, tadi kan kita lagi jelasin Rasul bahwasanya dia afdalul makhlukin. Kemudian dimuliakan dengan Al-Qur'an yang dia mukjizatnya terus-menerus atas silih bergantinya waktu. Dan dia juga al-mukarram, dimuliakan bis sunani dengan sunnah al-mustanirati yang bercahaya lil mustarsyidina untuk orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi Rasul mukarram bis sunanil mustanirati lil mustarsyidina, dimuliakan dengan sunnah yang bersinar yang bercahaya bagi orang yang diberi petunjuk. Al maksusu, dan bahwasanya Rasul, aku bersaksi bahwasanya Rasul al maksusu dikhususkan bi jawami'il kalimi, dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim udah jadi bahasa pengajian. Apa jawami'ul kalim? Enggak bisa terjemahkan, susah nih. Jawami kan Rasul tuh diberi 5 kekhususan. Yang pertama jawami'ul kalim. Ya? Itu dia. Jawami'ul kalim tuh dia ngomong tuh singkat padat. Kalau mau diartikan tekstual, jawami itu mengumpulkan, al kalim kata. Ya, ngomongnya pendek. Ya, singkat, padat. Wasamahatid dini, dan dia juga dikhususkan kepada as-samaha. Udah? Udah? Samaha ini lapang. Ad-dini agama. Ya, agamanya lapang, maksudnya mudah. Nah, samahatuddin agamanya mudah. Lanjut. Sairin. Sa. Betul. Wa ali kullin. Wa sairis.
Nah, amma ba'dunya Maksudnya punya orang bawah ya. ya. Lanjut. Shalawatullahi wassalamuhu alaihi. Nih, udah berulang tadi nih. Shalawatu marfu sama majrur. Sebagai Hah? Tadi udah loh. Kalimat sisiban berarti i'rabnya baru. I'rab tuh kedudukannya berarti baru lagi nih. Kalimat baru lagi. Apa? Marfu di awal kalimat. Topik pembicaraan. Mubtada. Allahi. Marfu. Enggak. Mudafun ilaihi. Kan kasro kan majrur. Wassalamuhu salamu. Marfu. Nah, dia ma'tuf tapi ya, bukan mubtada ya. Sebenarnya kayak mubtada juga, cuma kan melalui perantara huruf waw. Hu-nya mudhafun ilaihi alaihi. Jar dan majrur. Nah, jar majrur ini nanti jadi khobarnya dari sholawatu. Wa ala sairi. Jar majrur. An-nabiyina. Mudhafun ilaihi. Wa ali kullin ali. Ali ya. Ini ma'tuf juga. Kemana nih? Sairi. Kullin. Ali kullin. Ya, marfu masuk majrur. Majrur sebagai bukan. Ini bentuknya emang agak aneh. Ini mudhafun ilainya ali. Jadi kata kul itu biasanya selalu butuh mudhafun ilaih. Ya, butuh kata setelahnya. Tapi di sini nggak ada. Ditanwin. Tapi diniatkan. Niatnya wa ali kullin nabiyina. Nabiyina dihilangkan diganti tanwin. Nah, nanti dulu. Wasairi. Sebagai ke sairi yang di belakang. Nah, wala sairin nabi ini ada sairi yang di belakang, sairi yang di depan untuk sairi yang di belakang. As-solihina marjrur sebagai mudhafun ilaih. Kata penulis, salawatullahi, salawat Allah, wassalamuhu dan salamnya Allah, keselamatan Allah alaihi kepada Rasul sallallahu wa ala sairin nabiin dan juga salawat dan salam kepada seluruh nabi-nabi. Wa ali kullin dan salawat dan salam juga kepada keluarga dari seluruh nabi-nabi. Nah, di situ kullinnya ada tadi Anda bilang ada niat ali. Alu itu ahlun keluarga. Ya. Di antara mananya bukan cuma keluarga. Ahli sama ahli apa beda? Itu takhfif aja, peringanan aja. Kayak ahli Quran tuh keluarga Quran. Itu ini sahibul Quran. Bukan ahli bahasa kita, bukan. Dia bukan ahli. Bukan keluarga Quran. Dia memang tukang baca Quran gitu loh, ahlul Quran. Ahlul fitnah. Ahlul kitab, bukan orang yang ahli sama kitab. Ya, cuma memang pemilik kitab. Ahlu lebih luas maknanya. Kalau al lebih sempit, agak ke keluarga atau kalau mau diluaskan pengikut. Kalau ahlu bisa kemana aja? Ahlul kitab, ahlun nador. Tahu ahlun nador gak? Tukang nador. Nah, itu kan. Jadi bukan ahli nador. A panjang. A-nya panjang. Wala alihi. Ya kan sering antum dengar tuh. Ya, wassallallahu ala nabina wa ala alihi wa sahbihi. Itu ali juga tuh. Nah, maknanya keluarga atau paling lebar maknanya pengikut. Wa ali kullin, keluarga para nabi. Wasairi solihin dan salawat dan salam juga kepada seluruh orang-orang soleh. Ya, kalau kita masuk deretan orang soleh berarti dapat doa ini. Amma ba'du buat pekan depan. Nah, ntar antum sering-sering baca. Amma ba'du ada pun setelah itu gitu ya. Amma ba'da zalika gitu. Asalnya ba'da yang kita belajar zorof itu.
Cuman kalau ada mudhofun ilaihnya ba'da disembunyikan, banyak pusing atau banyak banget yang sembunyikan gitu. Dia dibaca doma. Amma ba'du maksudnya amma ba'da zalik. Tapi yang berkata Ustaz bilang sama ba'at dia enggak bilang dulu Pak. Iya. Biasanya disukun aja. Amma ba'd. Ini ucapan untuk mengganti topik. Ya. Nah, silakan antum sering-sering baca, terjemahkan sendirilah. Nah, kalau perlu dihafalkan nih buat muqaddimah. Bagus muqaddimahnya nih. Bahasanya luar biasa nih, Imam Nawawi. Terjemahan dicatat gak? Hah? Yang nggak tahu catat ya. Penting terjemahan. Udah belum nih? Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.